Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan bahas materi tentang teori belajar pemrosesan informasi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu saya sendiri dengan nama Imade Dwi Pramana dengan NIM 21130111076 dari kelas 2C. Dan selanjutnya yaitu ada Nikadek Yunita Lestari dengan NIM 21130111038 dari kelas 2C. Selanjutnya ada Gede Doni Artadana dengan NIM 21130111050 kelas 2D. Dan yang terakhir ada Cindi Yosefin Alfiani Purba dengan NIM 21130111082 dari kelas 2D. Perkenalkan, nama saya Nikadek Yunita Lestari. Jadi yang pertama yaitu teori belajar dari Robert Mills Gagne. Robert Mills Gagne lahir di Massachusetts pada tahun 1916. Gagne sendiri merupakan seorang psikolog pendidikan yang berasal dari Amerika. Gagne memiliki pemikiran yang menekankan bahwa proses waktu belajar setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ia mengemukakan 8 jenis belajar, antara lain belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar merantaikan, belajar asosiasi verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar memecahkan masalah. Ia juga mengemukakan Gagne's 9 levels of learning yang dapat pendidik terapkan ketika mengajar di kelas. Yang terdiri dari yang pertama yaitu menarik perhatian peserta didik. Yang kedua yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu mengingatkan konsep pada peserta didik. Yang keempat yaitu menyampaikan materi pelajaran. Yang kelima yaitu memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik. Yang keenam yaitu memperoleh kinerja peserta didik. Yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik. Yang kedelapan yaitu menilai hasil belajar. Dan yang kesembilan yaitu memperkuat retensi dan transfer belajar. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran, di mana teori tersebut terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ada motivasi, yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan. Nah, yang kedua itu ada pemahaman, di mana yaitu fase individu menerima dan memahami informasi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pemerolehan, di mana yaitu fase individu mempersepsikan informasi. Selanjutnya yang keempat itu ada penahanan, di mana fase individu menahan informasi yang sampai pada dirinya. Selanjutnya yang kelima itu ada ingatan kembali, di mana fase mengeluarkan informasi yang telah disimpan. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada generalisasi, yaitu fase hasil pembelajaran. Lalu yang ketujuh ada perlakuan, di mana yaitu fase perwujudan perubahan perilaku individu. Nah, yang terakhir itu ada umpan balik, di mana yaitu fase individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah diperlakukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pemrosesan informasi, di mana tahapan tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada sensory memory, di mana dalam durasi suatu informasi dapat tersimpan di sensory memory kurang dari setengah sekon untuk informasi visual dan sekitar 3 sekon untuk informasi audio. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena menjadi syarat untuk dapat melakukan pemrosesan informasi pada tahap selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada short term memory, di mana berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan seseorang pada saat ketika menerima stimulus dari lingkungan. Durasi suatu informasi tersimpan di dalam memori ini sekitar 15-20 sekon. Nah, yang ketiga itu ada long term memory, di mana yaitu merupakan memori penyimpanan yang relatif permanen yang dapat menyimpan informasi meskipun informasi tersebut mungkin tidak diperlukan lagi. Informasi yang tersimpan pada memori ini akan diorganisir agar membentuk skema. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model pemrosesan informasi.
Model pemrosesan informasi ini terdiri dari beberapa jenis-jenis. Yang pertama yaitu model berpikir induktif. Model berpikir induktif atau inductive thinking model didasarkan pada asumsi awal bahwa setiap manusia termasuk siswa merupakan konseptor alamiah. Mereka selalu berusaha melakukan konseptualisasi setiap saat, membandingkan dan membedakan objek, kejadian, dan emosi. Untuk memanfaatkan kecenderungan ini, kita harus berusaha mendesain lingkungan pembelajaran efektif dan menugaskan siswa untuk meningkatkan efektivitas dalam membentuk dan menggunakan konsep, sekaligus membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan konseptual untuk menyelesaikan semua tugas. Baik, selanjutnya yaitu ada model pencapaian konsep. Pencapaian konsep merupakan proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan contoh-contoh yang tepat dengan contoh-contoh yang tidak tepat dari berbagai kategori. Yang ketiga yaitu ada model induktif kata bergambar. Untuk menjadi pembaca ahli, siswa perlu didorong untuk banyak membaca, mengembangkan kosakata, mengembangkan keterampilan dalam analisis fonetik dan struktural, dan belajar memahami dan memanfaatkan teks-teks yang terhampar luas. Semua ini harus dilakukan oleh siswa saat mereka ingin belajar memahami bacaan lintas kurikulum, yang di dalamnya penghimpunan, konseptualisasi, dan penerapan informasi merupakan inti pencapaian yang harus diperoleh siswa. Model induktif kata bergambar dirancang untuk menghadapi tantangan itu, utamanya untuk para pembaca pemula di tingkatan dasar dan tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu yang keempat ada model penemuan konsep. Model penemuan konsep ini dipelopori oleh Jerome Bruner. Model ini berangkat dari suatu pandangan bahwa lingkungan memiliki manusia yang beragam. Peserta didik harus bisa membedakan, mengkategorikan, dan menamakan semua itu sehingga menemukan suatu konsep. Jadi, model penemuan konsep adalah suatu pendekatan yang bertujuan membantu siswa memahami konsep tertentu. Model ini bisa diterapkan pada semua umur, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Menurutnya bahwa belajar memiliki 3 proses, yaitu yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, mentransformasi pengetahuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, menguji relevansi dan ketepatan ilmu pengetahuan. Menurut Aunur Rahman, bahwa model penemuan konsep merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk menata dan menyusun data sehingga konsep-konsep penting dapat dipelajari secara tepat dan efisien. Selanjutnya yang kelima yaitu pertumbuhan kognitif. Model ini menegaskan bahwa perkembangan kognitif sebagian besar dipengaruhi oleh manipulasi dan interaktif aktif peserta didik dengan lingkungannya, di mana pengetahuan datang dari tindakannya. Melalui interaksi dengan lingkungan, struktur kognitif akan selalu berkembang, pengalaman, dan berubah terus-menerus selama interaksi itu berlangsung. Cara ini akan membantu peserta didik agar meningkatkan pertumbuhan intelektualnya yang dimulai dari proses reflektif sampai pada peserta didik mampu memikirkan kejadian potensial dan secara mental maupun mengeksplorasi kemungkinan akibatnya. Pada dasarnya, model ini dirancang untuk meningkatkan perkembangan intelektual, penalaran logis, tetapi dapat diterapkan pada perkembangan sosial karena pengalaman-pengalaman penting bagi terjadinya perkembangan. Selanjutnya yaitu yang keenam ada Advanced Organizer. Model ini dipelopori oleh David Ausubel, yang dimana untuk menerapkan konsepsi tentang struktur kognitif dalam merancang pembelajaran sehingga bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi yang baru. Perkenalkan, nama saya Kediruni Altadana, NIM 2113011050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori belajar pemrosesan informasi. Nah, kelebihannya, yang pertama yaitu membantu terjadinya proses pembelajaran sehingga individu mampu beradaptasi pada lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua, menjadikan strategi pembelajaran dengan menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan secara lengkap. Dan yang keempat, prinsip perbedaan individual terlayani. Nah, selain kelebihan, kekurangannya juga ada. Yang pertama, tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal. Yang kedua, proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, tingkat kesulitan mengungkap kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Dan yang keempat, kemampuan otak tiap individu tidak sama. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.